Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kasus penerbangan yang kontroversial, yaitu hilangnya Malaysia Airlines MH370 pada tahun 2014. Let's go! Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai kenapa sih kasus MH370 Malaysia Airlines ini menjadi kontroversial, kita mungkin bisa mengenal dahulu pesawat MH370 ini seperti apa, teman-teman. Pesawat MH370 ini merupakan pesawat yang memakai seri Boeing 777-200ER, yang dimana pada tahun itu 2014 Malaysia Airlines MH370 ini merupakan salah satu pesawat yang terdepan pada saat itu dibanding seri-seri sebelumnya yang menggunakan fitur-fitur lebih canggih dari seri-seri Boeing 700 sebelumnya. Nah, tujuan dari Malaysia Airlines MH370 ini, teman-teman, itu berangkat dari Malaysia Kuala Lumpur menuju Beijing, Tiongkok, yang berangkat pada 8 Maret tahun 2014 pada pukul 12.42 waktu Malaysia. Pesawat Malaysia Airlines MH370 ini diterbangkan oleh Kapten Pilot Zahri Ahmad Shah dan juga co-pilotnya Farid Abdul Hamid. Nah, sedikit fun fact, teman-teman, Farid Abdul Hamid ini selepas penerbangan ini akan mendapatkan sertifikasi lulus pelatihan pilot. Selama penerbangan yang semula sudah ditentukan berakhir di Beijing, Tiongkok, lalu tiba-tiba saja pesawat ini bermanuver keluar jalur yang telah ditentukan gitu. Lalu singkat cerita, pesawat ini hilang kontak dari aircraft traffic controller dari negara yang bersangkutan, yaitu Malaysia. Dan teman-teman juga perlu diketahui bahwa MH370 ini juga melewati Selat Malaka gitu. Jadi ATC atau Aircraft Traffic Controller di Vietnam juga sempat menghubungi MH370 ini, namun tidak dibalas oleh pesawat MH370 ini. Lalu pada akhirnya dilaporkan bahwa MH370 ini dilaporkan mengalami kecelakaan, itu bertepat di Samudra Hindia, itu di sekitar sebelah barat dari Pulau Perth, Australia. Kemudian beberapa pakar itu berspekulasi bahwa mereka menemukan lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH370 ini. Mungkin salah satu yang paling terkenal dari para pakar ini yang berspekulasi adalah Victor Lanello. Dan beserta juga timnya, mereka melakukan observasi. Dia mengklaim bahwa mereka menemukan bangkai pesawat MH370 ini itu di Pulau La Reunion di Reuters. Tapi beberapa pakar lain juga berspekulasi bahwa menemukan bangkai pesawat Malaysia Airlines MH370 ini berada di sekitaran Pulau Afrika, teman-teman. Ada yang di Zimbabwe, ada yang di Madagaskar. Wah, banyak sekali spekulasi-spekulasi dari pakar ini. Nah, sekarang teman-teman kita akan mendalami sedikit atau membahas adanya laporan investigasi dari kasus hilangnya atau kecelakaannya pesawat Malaysia Airlines MH370 ini. Beberapa saat setelah MH370 dilaporkan kecelakaan pada pukul 6:32 pada Rabu tahun 2014, itu pihak Malaysia langsung membentuk tim investigasi bernama Tim Penyelidik Keselamatan MH370 yang diketuai oleh Kok Sochon, Malaysia. Setelah dilakukannya investigasi, setelah dilakukan eksekusi lapangan, di pemeriksaan secara lapangan di sekitaran lokasi yang dispekulasikan itu jatuhnya pesawat MH370 ini, yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun dan menghabiskan banyak biaya, teman-teman. Kalau bisa di research itu bisa memakan biaya sekitar kurang lebih 100 juta US dollar untuk investigasi ini gitu. Pesawat dipastikan putar balik secara manual, bukan secara autopilot, tetapi belum diketahui siapa yang memutarbalikkan pesawat.
kecilnya kemungkinan dilakukan oleh para pilot, Kok Sochon menyimpulkan tidak ada yang salah dengan latar belakang pilot dan co-pilot MH370 ini. Mereka puas dengan hasil pilotnya. Kok Sochon ini menyimpulkan bahwa yang pertama, memutarbalikkan pesawat atau bermanuver bertentangan dengan rute perjalanan itu bukan salah dari pilot dan co-pilotnya. Tidak ada yang salah dengan mereka berdua gitu, yang akhirnya Kok Sochon juga menyimpulkan mereka berhasil menginvestigasi latar belakang dari kedua pilot ini, membuktikan bahwa latar mereka tidak ada suatu keanehan dan semua wajar-wajar saja. Pengaruh mental mereka tidak terganggu, terus kejiwaan mereka juga stabil, tidak ada asuransi tambahan yang mereka kumpulkan juga, tidak dibawa pengaruh narkoba atau sejenis obat apapun selama menerbangkan MH370 ini. Tidak ada keanehan dengan kargo MH370. Kok Sochon menganggap bahwa kargo dari MH370 aman dan tidak ada keanehan. Meskipun teman-teman di kargo itu sejumlah besar barang muatannya adalah 2.500 kg mangga yang dibungkus plastik, lalu baterai litium, baterai yang biasa ditanam di handphone atau smartphone dalam jumlah banyak. Ngapain juga gitu ya, 2.500 mangga di pesawat. Nah, selanjutnya laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Kok Sochon ini menurut saya adalah kesalahan SOP dari ATC negara yang bersangkutan. Karena yang pertama, ATC Malaysia itu terlambat mengumumkan sinyal darurat. Padahal pesawat Malaysia Airlines MH370 ini telah hilang pada pukul 1 waktu setempat. Tetapi ATC Malaysia ini mengumumkan sinyal darurat malah pada pukul 6 pagi waktu Malaysia. Nah, selanjutnya sebenarnya ada fakta yang sangat menarik yang datang dari Indonesia. Nama pria ini sempat mendadak viral pada kala itu karena pada kasus ini lagi heboh-hebohnya dan beliau mengutarakan pendapat atau beliau juga mengklaim sesuatu yang sangat menghebohkan. Pria ini bernama Rusli Kusmin, sang nelayan dari Indonesia ya. Dia mengklaim bahwa ia mengetahui lokasi jatuhnya pesawat MH370 ini dan ia bersaksi bahwa ia juga menyaksikan detik-detik bagaimana pesawat MH370 ini jatuh. Si Pak Rusli Kusmin ini bersaksi juga bahwa ia menyaksikan jatuhnya pesawat MH370 ini dan dia juga sempat-sempatnya merekam lokasi pesawat dengan GPS yang ia punya gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, si Pak Rusli ini sempat ngambek ternyata karena ada lain hal, karena satu dan lain hal ia ingin memberitahu informasi yang ia dapat ini, dijanjikan imbalan, tetapi ia menganggap bahwa yang ia memberitahu informasi ini ternyata hanya untuk memanfaatkan informasi dari Pak Rusli ini. Ngambeklah dia guys, sempat bungkam selama kurang lebih 3-4 tahun dan pada akhirnya pemerintah Malaysia memanggil Pak Rusli dan membujuk Pak Rusli lewat LSM KASA dari Malaysia. LSM ini membujuk Pak Rusli supaya membagikan informasi jatuhnya pesawat MH370 ini demi kelancaran investigasi, karena mengingat juga keluarga-keluarga korban sangat khawatir dan sempat menanyakan bagaimana kabar keluarga atau orang terdekat mereka yang menjadi korban pesawat MH370 ini. Nah, setelah berjalannya investigasi ini yang diketuai oleh Pak Kok Sochon dari Malaysia ini, pada tanggal 29 bulan 1 pada tahun 2015, beliau menyampaikan suatu kesimpulan bahwa pesawat MH370 ini merupakan kejadian kecelakaan dan diperkirakan semua penumpang yang ada di pesawat itu tewas. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa pemerintah Malaysia dan Kok Sochon ini mengeluarkan pernyataan ini itu tanpa bukti puing-puing pesawat
MH370 yang sampai sekarang juga belum tahu keberadaannya di mana. Nah, setelah ditelusuri oleh para pihak investigator si Kok Song Chon ini dan dilakukan oleh beberapa investigator luar, dan ternyata bagi para keluarga korban dan juga orang-orang yang mengikuti kasus ini itu menemukan beberapa kejanggalan. Nah, beberapa kejanggalan ini juga diklaim dan pernyataan para ahli ini juga dikemukakan gitu. Dan berikut adalah beberapa kejanggalan yang ditemukan. Nah, kejanggalan pertama ini datang dari seorang pria bernama Peter McMahon. Peter McMahon ini mengemukakan dan mengklaim juga bahwa pesawat MH370 ini tertembak jatuh. Pada saat Peter ini mencari puing-puing pesawat MH370 ini via Google Earth, dia menemukan bahwa puing-puing tersebut penuh dengan bekas tembak gitu, atau puing-puing tersebut ada lubang-lubang seperti ditembak oleh senjata api. Nah, puing-puing tersebut yang dia lihat via Google Earth ini terletak di selatan Round Island pada wilayah Mauritius. Kejanggalan berikutnya kita dapat mengetahui dari Andre Milne. Si Andre ini dia berbicara kepada salah satu media yang bernama Daily Star. Dia menyebut pesawat MH370 ini membuat pendaratan yang bernama selokan lunak di Teluk Benggala di Samudra Hindia. Yang menjadi heboh dengan pernyataan ini adalah menurut Andre Milne, peristiwa ini diketahui oleh Vladimir Putin yang tidak lain adalah Presiden Rusia. Satelit mata-mata yang ditempatkan oleh Rusia di atas Samudra Hindia ini ternyata menurut si Andre itu melihat puing-puing dari pesawat Malaysia Airlines MH370 ini, kata si Andrea Milne. Nah, selanjutnya adanya teori yang mengatakan bahwa adanya penumpang misterius di pesawat Malaysia Airlines MH370 ini. Nah, pemerintah Malaysia mengeluarkan data resmi penumpang pesawat MH370 ini. Pesawat ini ternyata mengangkut sebanyak 239 orang. Nah, menurut Andrea Milne ini sendiri, ternyata pada data resmi sebelum lepas landas, MH370 ini sebelum lepas landas, pesawat ini mengeluarkan data resmi yang sangat mengejutkan bagi kita tentunya. Ternyata penumpang yang berhasil menaiki pesawat ini ternyata hanya berjumlah 226 orang saja. Sisanya, yaitu 4 orang, ternyata gagal menaiki pesawat ini. Jumlah tersebut ditambah dengan keseluruhan awak, kabin, di dalam pesawat itu sehingga menjadi 12 orang yang di total harusnya menjadi 238 orang saja yang berhasil menaiki pesawat ini. Tetapi pihak Malaysia, pemerintah Malaysia maksudnya, itu mengeluarkan statement bahwa penumpang yang di MH370 ini ternyata 239 orang. Nah, ini membuat Andre Milne dan para orang-orang yang mengikuti kasus ini bingung dan memunculkan teori baru juga sebenarnya, kalau misalnya MH370 ini ternyata dibajak oleh orang, dan sampai sekarang mungkin kalau misalnya teori ini benar, pelaku yang membajak pesawat ini juga belum diketahui sampai sekarang siapa. Nah, teori selanjutnya datang dari Norman Davies. Norman Davies ini merupakan seorang sejarawan terkemuka dan juga penulis buku Beneath Another Sky, A Global Journey into History. Nah, Norman Davies ini berpendapat bahwa sebenarnya di dalam pesawat itu ada teknologi. Nah, teknologi ini itu mengingat kejadian pembajakan pesawat yang terjadi pada tanggal 9 November ya, yang biasa kita juga sebut 911. Itu di mana pesawat dengan teknologi ini, pesawat dapat dikendalikan dari jarak jauh jika sedang dibajak. Tetapi teknologi ini juga memiliki kelemahan gitu, yaitu teknologi ini ternyata dapat diretas oleh pembajak cyber. Nah, jadi sebenarnya diciptakan teknologi ini menjadi apa ya istilahnya, gali lubang tutup lubang sebenarnya untuk keamanan dari perjalanan pesawat tersebut. Nah, dari sinilah berangkat Norman Davies ini menyimpulkan bahwa apakah yang menjadi penyebab hilangnya atau jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH370 ini yang dilengkapi dengan sistem Boeing Honeywell Uninterruptible Autopilot. Nah, agak susah nih ngomongnya. Jadi, dengan teknologi yang tadi sudah disebutkan itu, kemudian bisa saja diretas dan kemudian diprogram ulang untuk diterbangkan ke lokasi rahasia yang ditentukan oleh hacker tadi. Davies ini juga mengatakan kepada The Sunday Times bahwa ada kemungkinan juga MH370 ini mengalami kejadian yang dinyatakan oleh
Norman Davis tadi, yaitu yang pertama karena membawa material atau penumpang yang sensitif ke Beijing, atau mungkin karena dua-dua faktor ini yang menjadi objek penculikan dari pesawat MH370 ini. Norman Davis juga mengatakan kepada salah satu media, The Sunday Times, bahwa kemungkinan MH370 ini dibajak karena membawa material atau penumpang yang sensitif ke Beijing. Maksudnya material dan penumpang sensitif ke Beijing ini mungkin ada beberapa material dan juga ya orang-orang yang mungkin bisa diawasi atau dilarang masuk ke Beijing, Tiongkok itu sebenarnya. Yang selanjutnya adalah peran politik dalam kejatuhan pesawat MH370. Seorang pria bernama Connelly ini, dia nge-tweet di Twitter kalau misalnya kapten pilot dari pesawat MH370 itu merupakan anggota dari Partai Keadilan Rakyat di Malaysia, yang dimana Partai Keadilan Rakyat Malaysia ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Singkat cerita, Anwar Ibrahim ini memang dekat dengan kapten pilot dari MH370 itu sendiri, yaitu Kapten Zahri Ahmad Syahini. Nah, beberapa jam sebelum MH370 ini lepas landas, ternyata Anwar Ibrahim ini mendapatkan dakwaan bersalah atas kasus pelecehan seksual yang dialami si Anwar. Nah, beberapa orang dari pendukung Anwar Ibrahim ini mengatakan bahwa kasus ini diduga sudah dipolitisasi. Alih-alih sebagai tindakan bunuh diri yang memungkinkan dilakukan oleh Kapten Zahri ini, aksi dari Zahri ini sebenarnya adalah bentuk protes terhadap dakwaan pemenjaraan si Anwar Ibrahim, karena menurut spekulasi dari beberapa orang, kalau sampai Anwar Ibrahim ini dipenjara sampai pemilu tahun 2018, pihak oposisi ini atau pihak dari Anwar Ibrahim ini mungkin sangat tipis sekali kemungkinannya untuk bisa menang di pemilu 2018 di Malaysia tersebut. Ya, ini mungkin sebagai special comeback edition segmen ya. Jadi ini adalah segmen Leo punya opini. Lama banget ini segmen nggak muncul. Jadi berkaitan dengan kasus pesawat MH370 ini, aku sebagai Leo ya, karena segmen ini Leo punya opini, jadi opini saya terkait dengan kasus kecelakaan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada semua korban yang telah tertimpa atau bersangkutan mengenai kasus ini. Semoga kedepannya kasus ini bisa terungkap kebenarannya, dan juga ini bisa menjadi pelajaran kalau misalnya beberapa teori-teori muncul dari para pakar, dari kesimpulan dari tim investigator juga, pemerintah Malaysia juga sudah mengeluarkan statement akhir dari kasus ini yang berakhir dengan kasus ini murni kecelakaan dan semua penumpang yang diangkut oleh pesawat ini dinyatakan tewas, dan juga beberapa mungkin di pesawat itu ada sebagian warga Indonesia juga yang saya tahu, sebagian besar warga Tiongkok, dan ada 12 diantaranya negara lain dan salah satunya juga negara Indonesia. Jadi warga Indonesia juga mungkin ada menjadi korban di situ. Dan mungkin itu saja ya Leo punya opini kali ini, karena sangat mengenaskan sekali. Di samping teori-teori yang ada, mungkin yang paling berkesan dari teori-teori kejanggalan juga dan hasil investigasi dari tim Malaysia sendiri juga, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu, karena sampai sekarang pun kabar burung terkait kebenaran kasus ini juga masih diselidiki dari pihak Malaysianya juga, bahkan sampai pemerintah Perancis yang paling niat lah ibaratnya. Kalau misalnya kalian ada baca di satu artikel, pemerintah Perancis sampai mengeluarkan dana jor-joran, mungkin sampai hari ini juga masih berlanjut kasusnya karena ada warga Perancis juga di sana. Nah, jadi mungkin di segmen Leo punya opini ini adalah berhati-hatilah Anda kalau misalnya naik pesawat, lihat muka-mukanya. Kalau misalnya ada yang mencurigakan, daripada nyawa Anda melayang, mending langsung cabut aja, nggak apa-apa.
nyawa nomor satu. Sekian dari kasus pesawat MH370 ini. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, bisa thumbs down, dislike juga boleh, terserah kalian. Komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di konten-konten Daily Mystery selanjutnya. Ciao.